Lo tahu gak sih gimana ceritanya dari telepon jadul yang muter-muter bisa sampai jadi handphone yang super canggih kayak sekarang? Wah, gimana tuh, Chat? Jadi gini ceritanya, di tahun 1876 Alexander Graham Bell kan berhasil bikin telepon pertama di dunia tuh, Son. Tapi bentuknya aneh banget, udah kayak mesin jahit lah gitu. Tapi dia adalah orang pertama yang berhasil nelpon orang lain, Son. Which pada saat itu adalah asistennya yang berada di ruangan sebelah. Kalimat pertama yang dia ucapin buat ngetes penemuannya waktu itu adalah, "Mr. Watson, come here. I want to see you." Hal ini membuat Mr. Watson jadi cowok panggilan pertama, Son, di dunia, ya kan? Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah kalimat pertama yang memulai perjalanan sejarah telepon yang akhirnya merubah dunia kita. Hingga akhirnya kita masuk ke awal tahun 1900-an, di mana muncul sebuah telepon yang dinamai rotary phone. Wah, seru banget sih. Tapi ngomong-ngomong soal perkembangan telepon, lo udah cobain pakai eSIM belum, Chat? Udahlah, enak banget soalnya pakai eSIM. Soalnya bisa punya 2 SIM card dalam satu HP kan? Bener, kalau gue sih pakai eSIM Simpati GoPay. Aktivasinya instan langsung dari HP lo. Jadi nggak perlu capek-capek beli di gerai, Chat. Udah gitu, harganya cuma 35.000. Lo udah dapat eSIM plus kuota 3 GB lagi. Wah. Cara belinya gampang banget. Lo tinggal buka aja aplikasi GoPay, terus pilih eSIM Simpati GoPay. Klik beli sekarang, pilih nomor HP, terus isi data diri, bayar deh. Terus lanjut aktivasi eSIM lo deh. Lo bisa juga dapat reward hingga 35.000 dari GoPay seharga eSIM lo tadi. What? Makanya langsung aja cobain eSIM Simpati GoPay di aplikasi GoPay sekarang. Wah, enak banget. Ntar gue cobain deh. Lanjut lagi ya. Yes. Seperti namanya ya, rotary itu berarti diputar-putar kalau mau pakai teleponnya, Son. Jadi ya nggak bisa langsung dipencet kayak telepon-telepon zaman sekarang gitu. Tentunya hal ini membuat nelpon 911 jadi salah satu hal yang paling sulit di dunia gitu. Karena muternya jauh banget, Son, kalau misalnya mencet angka 9 ya kan. Sampai akhirnya di tahun 1963, Bell System ngeluarin telepon pertama dengan tombol, Son. Jadi nggak usah muter-muter lagi. Tapi di masa itu, telepon dengan tombol itu harganya mahal, guys. Jadi nggak semua orang bisa beli lah. Sampai akhirnya di tahun 1973, seorang karyawan dari Motorola yang bernama Martin Cooper membuat sejarah baru, di mana dia melakukan panggilan telepon pertama lewat HP genggam pertama di dunia yang bernama Motorola Dynatec. Handphone ini memiliki berat sekitar 1,1 kg dan memang HP-nya gede banget kayak batu bata gitu. Dan lu tau nggak, HP ini pas rilis di tahun 1983 itu harganya berapa? $3.995, Son. Atau kalau dirupiahin ke value yang sekarang itu sekitar 200 jutaan harganya satu HP. Gila. Dan baterai ya, Son, cuma tahan 30 menit. Sampai akhirnya kita masuk ke tahun 90-an di mana Nokia dan Motorola mulai bikin HP kecil yang bisa masuk ke dalam kantong. Lalu kemudian lahirlah yang namanya SMS, di mana orang rela bayar per huruf buat bisa ngirim pesan ke HP temennya. Salah satu HP legend di masa ini itu adalah Nokia 3310, Son, yang sering banget dibikin meme kalau tuh HP kuatnya luar biasa kan. Iya. Abis itu kita masuk ke zaman BlackBerry yang cuma tahan beberapa tahun doang, yaitu terjadi karena company-nya telat adaptasi dan cuma ngandelin BBM doang. Lalu sampailah kita di tahun 2007 di mana muncul sebuah produk yang dibikin sama salah satu idola gue, which is Steve Jobs dengan iPhone-nya. Walaupun iPhone itu sebenarnya bukan smartphone pertama, tapi iPhone lah yang sukses buat ngebawa tren smartphone ke dunia mainstream. Dan pada masa itu, layar sentuh itu emang jarang yang mau, Son. Orang maunya keyboard QWERTY dulu. Tapi karena Steve Jobs, semuanya berubah.